semuanya, kami mahasiswa dari kelas 2023A Prodi PGSD Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng akan melakukan perjalanan dari kampus Unika Santo Paulus Ruteng menuju ke SMK Bina Kusuma untuk melakukan wawancara terkait dengan penggunaan teknologi yang ada di SMK Bina Kusuma Ruteng. Saksikan kami di video selanjutnya. Sekarang kami sudah sampai di SMK Bina Kusuma dan saksikan video kami untuk melakukan wawancara di SMK Bina Kusuma. Selamat siang, Ibu. Kami mahasiswa dari ini melakukan wawancara bersama Ibu terkait teknologi seperti apa yang ada dan sedang digunakan di SMA yang sudah Ibu mengajar. Terima kasih. Saya telah menerima kalian di SMKS Bina Kusuma Ruteng atau biasa kalau dulu itu STM, tetapi dengan kurikulum terbaru sehingga sekolah kejuruan bukan lagi mengikuti dia punya nama sekolah teknik menengah, tetapi ke SMK, sekolah menengah kejuruan, dan saya persilakan untuk mengambil tempat ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Ibu berikan kepada kami. Sekarang kami langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Ibu. Teknologi seperti apa yang dipakai di kelas dan sekolah sekarang? Oke, di SMKS Bina Kusuma Ruteng sekarang itu kami masih menggunakan proyektor. Dan proyektornya mengapa tidak menyimpannya di dalam kelas? Alasan yang pertama itu adalah fasilitas dan keadaan di sini mungkin pengaruh tidak terlalu jauh dengan lingkungan masyarakat, sehingga antisipasi yang kami ambil itu adalah ketika guru sedang mau untuk mengadakan KBM, ambil sendiri di ruangan atau di kantor untuk bisa berjalan dia punya proses KBM. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada guru yang tidak sempat mengisi les, dia itu mengirim dia punya tugasnya itu melalui Google Form, yaitu lewat HP. Itu yang berikut. Yang berikut juga ini omong tentang aplikasi yang ada di HP, yaitu kami itu tetap masih menggunakan HP ketika kami itu saat ujian berlangsung. Karena kita di sini itu menggunakan aplikasi Quizizz. Quizizz itu di sana itu kita memberikan soal dan anak-anak punya jawaban itu lewat Quizizz. Lewat Quizizz sehingga kita bisa memantau mereka punya jawaban. Yang berikut itu saja ya. Dan selain teknologi kita menggunakan buku sumber, itu saja. Terima kasih, Ibu. Kami bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana teknologi tersebut mendukung proses belajar mengajar di kelas? Sangat mendukung dan sangat membantu sekali, karena kalau dulu itu ada istilahnya membaca, misalnya guru membaca, muridnya menulis. Tetapi untuk saya pribadi, saya guru agama Katolik, saya juga pernah menerapkan metode tersebut dengan alasan saya mengajak anak-anak untuk kembali ke zaman dulu, zaman di mana kita itu tidak dibawa ke hal-hal yang zaman sekarang itu membuat anak-anak itu tidak mampu untuk berpikir dan bekerja. Karena anak-anak sekarang itu kan, Ibu tinggal copy paste, tinggal copy paste saja, Ibu di WA saja, di WA group saja, dan selesai. Dan saya tetap memeriksa catatan. Ya, tetap memeriksa catatannya anak-anak sampai di mana. Setelah itu mereka presentasi secara mandiri di depan siswa lain dari catatan itu. Selain proyektor yang kita gunakan, ya kita juga harus memiliki pilihan alternatif untuk anak-anak.
Ini mungkin di sekolah lain tidak melakukannya karena sekolah lain itu ada perempuannya, ada laki-lakinya. Sekarang di kita punya ini kan perempuan itu bisa dihitung dengan jari. Karena misalnya satu ruangan itu satu saja perempuan, kadang di satu ruangan itu tidak ada. Ya. Mengatasi laki-laki kan kadang laki-laki itu ibu copy paste, ibu kami apa saja, kami print saja, ibu kami fotokopi dan lain sebagainya. Antisipasinya adalah tetap ada catatan. Itu dari saya, selain alternatif dari teknologi itu, meskipun sekarang itu kita harus mengikuti zaman era digital. Pertanyaan selanjutnya Ibu, sejauh mana teknologi ini mempengaruhi interaksi siswa dan guru? Teknologi Seperti yang Ibu bilang tadi, selain PowerPoint, anak-anak juga kan menggunakan HP. Seperti apa atau sejauh mana teknologi ini, HP ini mempengaruhi interaksi antara guru dan siswa? Oke. Kadang HP, saya pernah berpikir bahwa HP ini banyak manfaat positifnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kadang mereka ketika guru ada masuk kelas, karena saking menyatu dengan HP, mereka kadang tidak sadar ada guru yang masuk ke dalam kelas, sehingga ada 1-2 murid saja yang menyapa guru yang masuk. Itu yang pertama, dan ini juga saya angkat kemarin waktu ada Gentabelis, gerakan NTT membaca dan menulis. Ini juga saya membuat tulisan tentang hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Indonesia yang anak-anak gunakan itu tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan seperti zaman kita dulu. Misalnya kami punya zaman tahun 90-an dulu itu bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia baku. Beda dengan anak zaman sekarang karena apa? Itu pengaruh atau dampak negatif dari HP. Itu yang berikut. Yang berikutnya lagi adalah emosional. Anak-anaknya itu lebih kepada tidak mampu menerima ketika kita menegur mereka ketika mereka absen datang ke sekolah atau alpalah atau hal-hal lainnya. Tidak mampu menerima karena tidak mampu mengelola emosi. Hal baiknya itu adalah kami bisa menggunakan HP di sini untuk menyelesaikan setiap ujian UTS, ujian akhir, ujian semester. Kami bisa menggunakan HP, itulah hal-hal baiknya. Kemudian kami bisa mengirim tugas-tugas melalui aplikasi yang ada di dalam HP. Itulah manfaat baiknya. Tetapi ya kembali kepada anak, kembali kepada kami sebagai guru, bagaimana kami berperan untuk kami punya anak-anak. Selain kami sebagai guru, kami juga sebagai kakak, juga sebagai orang tuanya mereka di sini. Berarti teknologi ini juga berperan, ada peran positifnya, ada dan dampak juga negatif antara interaksi guru dan siswa. Selanjutnya Ibu, teknologi apa yang belum pernah dipakai di sekolah ini? Teknologi apa? Ya paling di sini kan komputer, HP, proyektor, sekitar itulah ya. Karena kami itu masih berkutat dengan komputer, proyektor, handphone, itu untuk media sebagai media pembelajaran. Untuk selama ini kita menggunakan komputer, menggunakan HP, menggunakan proyektor. Tidak tahu ke depan, dan kalaupun ada itu nanti ya kita terapkan itu. Nah, tapi untuk sementara komputer, kemudian HP, dan juga ada teknologi yang berkembang sekarang itu untuk ketiga jurusan. Itu karena dulu itu kan di setiap jurusan itu mungkin minim untuk persediaan barang-barangnya, tetapi seiring berjalannya waktu, setiap ujian kompetensi atau UKK itu sebelum dilaksanakannya UKK itu ada pengawas dari luar yang melihat kelengkapan dia punya barang-barang, agar UKK itu bisa berjalan, sehingga anak-anak punya sertifikat itu nanti bukan asal-asalan sertifikat dari sini, tidak. Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Ibu sediakan untuk kami. Mudah-mudahan wawancara ini akan memberikan informasi untuk kami dan juga bagi orang-orang yang akan menonton video kami. Oke, terima kasih telah mempercayakan SMKS Bina Kusuma Ruteng sebagai tempat teman-teman atau adik-adik dari Unika Santo Paulus Ruteng untuk melakukan interview atau wawancara sebagai tugas akhir. Selamat berjuang, semoga sukses.